Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Normawati, peserta Latsar CPNS Pemprov Kalsel golongan 3 angkatan 6 kelompok 1. Pada agenda 1, saya mendapat tugas membuat mind map dari modul 1, 2, dan 3, yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada modul 1, analisis isu kontemporer pada modul 2, dan kesiapsiagaan bela negara pada modul 3. Inilah mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, akan saya paparkan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, akan saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Dimulai dari definisi. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dapat disingkat sebagai cara pandang kesadaran diri sebagai warga negara. Selanjutnya, ada beberapa titik penting sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, akhirnya mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Titik penting yang kedua adalah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional, yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kemudian, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua, yang mana pada tanggal 28 Oktober 1928 kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Titik penting berikutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Hurada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. Dan titik penting terakhir, pada sejarah bangsa Indonesia, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebuah negara juga harus memiliki identitas sebagai jati diri bangsa. Adapun identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ada 4, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung Garuda atau kita kenal dengan Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Yang tak kalah penting, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berikutnya, kita akan membahas nilai-nilai bela negara. Diawali dengan nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari 5 item, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian, nilai-nilai dasar bela negara tadi diimplementasikan pada nilai-nilai dasar ASN, yang mana muncullah fungsi ASN yang terdiri dari 3 fungsi, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Baik, kita lanjutkan ke modul kedua,
yaitu tentang analisis isu kontemporer, yang mana terkait dengan konsep perubahan lingkungan strategis, terdiri dari konsep perubahan. Perubahan adalah suatu yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian peradaban manusia. Kemudian perubahan lingkungan strategis itu sendiri, adanya level perubahan, yang mana dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga dunia global. Nah, itu semua mengajak pembenahan ke dalam diri sendiri, mendorong perubahan cara pandang masyarakat, lalu memahami isu-isu kritikal, dan kita harus memiliki modal insani. Modal insani itu sendiri terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan, kekuatan fisik atau jasmani. Sebagai ASN yang baik, kita harus bisa mendorong perubahan cara pandang masyarakat. Tentunya kita juga harus memahami isu-isu kritikal, isu-isu aktual yang terjadi, dan kita harus mengetahui jenis-jenis isu strategis kontemporer yang terjadi di masyarakat. Di antaranya ada korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Dari isu-isu strategis kontemporer yang terjadi pada masyarakat, tentunya setiap akar permasalahan akan dicari pemecahan masalahnya. Maka dibuatlah teknik analisis isu, yang mana teknik-teknik analisis isu ini dapat menemukan problem solving atau pemecahan masalah. Ada teknik tapisan yang terdiri dari APKL dan USG. APKL adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. USG, urgency, seriousness, dan growth. Kemudian kita juga bisa menggunakan mind mapping, fishbone diagram atau diagram tulang ikan, dan analisis SWOT atau SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, kita akan lanjut ke modul yang terakhir, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang mana kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, dan dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada kesiapsiagaan bela negara, dimulai dengan rencana aksi bela negara. Kita harus membuat program rencana aksi, kemudian penyusunan rencana aksi bela negara. Dilanjutkan dengan kerangka kesiapsiagaan bela negara, yakni konsep kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS, dan manfaat kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Sesuai dengan nilai dasar bela negara, diantaranya adalah kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ada 4 kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki seorang ASN khususnya. Kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, kemudian harus memiliki etika, etiket, dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Apabila kemampuan awal bela negara dimiliki, maka seorang ASN akan memiliki produktivitas kinerja yang tinggi. Bagaimanapun beban kerjanya dalam tugas jabatan, dia akan tetap mengerjakan dengan baik karena sehat jasmaninya, sehat mentalnya, kemudian kesiapsiagaan dalam jasmani dan mentalnya, serta memiliki etika, moral yang baik pula. Akhirnya juga memiliki rasa cinta terhadap kearifan lokal. Nah, ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap ASN, yaitu
yaitu kemampuan awal bela negara. Apabila kemampuan awal bela negara telah terbentuk, maka artinya kita siap mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Di antaranya adalah baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan api semangat bela negara. Nah, demikianlah paparan mind mapping modul 1, 2, dan 3 mengenai sikap perilaku bela negara yang meliputi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Tentunya nantinya tidak hanya sekedar pemahaman, pastinya kita sebagai ASN harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Baik, saya Erma Normawati mengucapkan terima kasih, salam semangat, dan cinta NKRI selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.